Jam 12 malam. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku yang hebat? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Semoga selalu semangat, selalu luar biasa belajar. Ya. Sebelum Bapak mulai pelajaran, silakan ada yang memimpin berdoa terlebih dahulu. Bisa buka anaknya Mas Rafi, ya. Mas Rafi selalu ketua kelas, silakan pimpin di depan, silakan. Ya, jadi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Rafi. Yang mudah-mudahan dengan doa yang kalian panjatkan sebelum belajar kalian, kegiatan kalian bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya anakku yang luar biasa, Bapak absen lebih dahulu ya. Ya. Ada yang tak masuk? Ya. Masuk semua? Ya. Semua kita lagi ya. Ya. Tapi itu orang ada. Luna, sekretarisnya ada ya. Terus Saira ada. Ini ada semua ini ya. Berarti semua masuk ya? Baiklah. Nah, itu sekalian yang luar biasa. Sebelum memasuki pada materi, ya, kalian sudah terbiasa dengan yel-yel kalian, ya dari yel sekolah kita atau jargon dari sekolah kita SMP 1 Galis yang disingkat dengan SPEN. Yang keempat ya. Ya. Pensalis. Tisma, belajar, maju dan sukses bersama. Sekali lagi, ya, sebagai memotivasi kalian biar semangat, ya. Pensalis. Tisma, belajar, maju dan sukses bersama. Ya, luar biasa. Mengharapkan kalian tidak hanya luar kepala dengan dengan gerakan diucapkan luar kepala tentang tadi pensalis smart, itu maknanya luar biasa, ada nilai filosofinya. Kalian akan bisa selalu semangat dalam belajar, ya, selalu rajin dalam belajar, berproses, ya, baik secara akademik maupun non akademik, sehingga kalian sukses bersama. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ya, sebelumnya perlu kalian ketahui ada tujuan pembelajaran. Ya, bisa kalian dimasuki dulu. Tujuan pembelajaran 1, yang itu ya, peserta didik mampu memahami sejarah, fungsi, kedudukan
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai norma bernegara. Tujuan yang kedua, B, peserta didik mampu menganalisis sejarah, fungsi, kedudukan Undang-Undang Dasar 45 sebagai norma bernegara. Ya, jadi Undang-Undang Dasar. Di sini ada hubungannya, ada keterkaitan dengan pelajaran yang lalu. Tentang apa? Tentang norma. Ada yang tahu norma? Aturan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Norma itu ada beberapa jenis. Apa saja? Ada norma agama, ada norma hukum, susila, terus norma kesopanan. Luar biasa. Ya, ada hubungannya ya. Nah, Undang-Undang Dasar di sini, ya, ada yang tahu apa Undang-Undang Dasar? Sebagai dasar negara. Bagus. Ada yang lain? Kira apa? Konstitusi. Ada yang lain? Ada yang lain? Undang-Undang Dasar, konstitusi. Yang lain? Ya, yang lain. Bagus. Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, sebagai konstitusi. Ya. Ada yang tahu Undang-Undang Dasar kapan disahkan? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nanti 1 hari setelah Indonesia merdeka. Luar biasa. Ya, untuk kalian bisa lebih memahami tentang Undang-Undang Dasar 45, ya, Bapak tayangkan materinya. Perhatikan di depan ya, di proyektor ya. Perhatikan. Nah itu ya, perhatikan. Nah itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ya, di situ ada tentu kedudukannya, ada sifatnya, ada fungsinya. Ya, jadi mengetahui 3 hal itu penting untuk memahami peranan dasar Undang-Undang 45 yang digunakan sebagai dasar hukum perundangan undangan yang lainnya. Jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai peraturan yang dijadikan dasar undang-undang yang lainnya. Berarti kedudukannya tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Itu ya. Sejak 1845 Undang-Undang Dasar 45 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga sekarang. Ya. UD45 telah mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasalnya. Dalam sistem undang-undangan, Undang-Undang Dasar 45 menempati posisi tertinggi di Indonesia sebagai peraturan perundangan yang menjadi tertinggi. Ya. Hal ini menandakan bahwa segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang 45 di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Bagaimana kedudukannya? Bagaimana sifatnya? Fungsinya? Nah, silakan lanjutannya ini, ya. Nah, itu kedudukannya, ya. Pada sistem hukum Indonesia sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Kemudian di sini menandakan bahwa segala peraturan perundangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kemudian kedudukannya, pokoknya itu
Ada dua ketentuan nomor 5 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-undang 5 bersifat tertulis artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi Undang-Undang 45 sebagai dasar tertulis yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Itu apa namanya sebagai fungsinya. Next ya. Sebagai pemerintahan negara, ya, undang-undang itu posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan itu Undang-Undang 45 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam seluruh negara Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima dan bisa diterima. Artinya Undang-Undang 45 juga menjadi panduan aturan yang mengatur hukum Indonesia terkait dengan sifatnya apa? Fungsinya. Ini sifatnya sekarang. Bagaimana sifat di Undang-Undang Dasar? Ya, satu tertulis, artinya rumusannya, ya, rumusannya jelas dan dituliskan, ya, dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat. Itu banyak disebut dengan tertulis, dituliskan menjadi hukum yang mengikat. Kemudian sifat yang kedua, singkat dan supel Undang-Undang Dasar 45 ini. Artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan sifat yang keempat merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang mengatur peraturan perundangan yang lebih rendah bawahnya. Jadi undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Next. Selain memiliki kedudukan yang sifat yang terlihat di atas, Undang-Undang 45 itu juga memiliki fungsi. Apa fungsinya itu? Alat ini dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kalau tidak, maka harus direvisi. Sebagai alat kontrol. Kemudian sebagai pengatur. Apa pengatur? Undang-Undang 45 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun. Ada aturannya. Dibagi, ada undang-undangnya. Dan dilaksanakan juga ada undang-undang yang mengatur. Makanya undang-undang itu sebagai pengatur. Yang ketiga sebagai penentu. Apa penentu? Undang-Undang 45 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, warga negara, aparat negara diatur. Jadi kalau misalnya ada hak kita sebagai warga negara tidak dipenuhi, berarti melanggar undang-undang 45 masih diatur, hak kita diatur oleh undang-undang. Hak warga negara, hak aparat negara, hak hak kewajiban dari negara. Next. Sekarang hubungan. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang 45? Terbagi menjadi dua konteks. Ya. Ada konteks hubungan formal dan hubungan material. Itu apa penjelasannya? Ada 1A, hubungan formal. Apa maksudnya? Ya.
Hubungan formal antara Pancasila dengan Undang Nomor 5 itu ditinjau dalam sudut pandang konstitusional atau prawi berlaku antara sebagai berikut. Pancasila adalah kaidah dasar negara. Oleh karena Pancasila dimuat pada pembukaan Undang-Undang 45, maka undang-undang pun menjadi kaidah dasar negara. Undang-undang negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila merupakan inti pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu secara formal, hubungan formalnya antara Pancasila dengan Undang-Undang 45. Next. Kemudian ada hubungan material di sini. Apa di sini? Pancasila dan Undang-Undang 45 semua bagian-bagian material dari Undang-Undang 45 harus selaras dengan Pancasila. Hal ini berarti Undang-Undang 45 disusun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, itu ya. Hubungan material ini meliputi Pancasila sebagai landasan atau suluk yang tertuang secara lengkap di aturan Undang-Undang 45. Jadi itu yang hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang 45 baik secara formal maupun secara materi Undang-Undang 45. Ya, selanjutnya kalian Bapak minta untuk membentuk kelompok. Nah, coba membentuk kelompok diskusi, silakan. Ya, silakan. Ya, digabungin deh. Langsung jadikan tiga aja. Atau ya, silakan. Ada di sini. Ini ada di sini. Ini juga. Silakan, jadikan kelompok. Ya. Silakan. Ya. Itu kurang tambah kanan. Yang kamu dari sini. Kamu masuk. Halo, siapa yang ya, jadi ya. Ada yang ini bisa nggak ke sana? Bisa kurang lah, bisa ke sana? Ya. Sudah ya? Ada 3 kelompok ya? Iya. 3 kelompok. Kalian Bapak minta untuk berdiskusi. Ini ada kelompok A ya, ini kelompok B, ini kelompok C. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, di mana 3 pertanyaan itu berbeda-beda antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C untuk kalian diskusikan. Nah, coba silakan kelompok A yang sudah tahu namanya apa? Dibaca anunya, masalahnya apa? Dibaca. Kelompok A, baca masalahnya. Masalahnya yang mau didiskusikan apa? Dibaca. Yang keras. Yang mau diskusikan masalah apa? Yang kelompok A. Yang mau diskusikan tentang apa? Kelompoknya yang mau diskusikan kemarin yang sudah di tentang apa? Kelompok mana? Kelompok B-nya apa? Hah?
yang mendiskusikan? Apa baca apa itu? Mengapa? Mengapa negara membutuhkan undang-undang negara, undang-undang dasar? Nah, ya silakan. Ini apa ini? Apa? Kelompok apa? Kelompok A-nya apa? Kelompok D sudah. Kelompok D baca kelompoknya. Oh ya. Apa akibat bila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar bagi negara dan keluarga, bagi manusia dan negara ya? Silakan. Ini apa ini? Apa manfaat undang-undang dasar bagi negara? Silakan diskusikan dulu, nanti presentasikan. Sudah ketemu ya? Itu ya, ada tiga problem masalah yang kalian angkat untuk dipecahkan bersama kelompok masing-masing. Silakan. Ya, di sana kelompok A, apa manfaat undang-undang dasar negara 45 bagi negara? Di sini tapi tentang mengapa sebuah negara membutuhkan undang-undang 45? Silakan. Di sini apa akibatnya bila Indonesia tidak memiliki undang-undang 45 bagi bangsa dan negara? Silakan. Luar biasa punya topik masalahnya, silakan diskusikan. Kalian boleh buka ajuan bukunya yang relevan dengan problemnya. Boleh kalian buka HP-nya, boleh. Silakan. Ya, silakan. Benar. Saya sudah ya. Ya, nah ini. Ya. Artinya petunjuknya di LKPD-nya ya. Ini petunjuk LKPD ini. Petunjuknya. Nah, ini. Ya. Ikuti LKPD-nya. Ya, ini ya. Ya. Silakan. Buka bukunya. Nah, ikuti sesuai dengan petunjuk LKPD-nya.
Ya, kalian sudah membuat berbeda-beda antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, silakan kerjakan, kalian analisis. Boleh bukunya dibuka, HP-nya juga dibuka untuk sarana belajar. Untuk menyelesaikan masalahnya, silakan. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Luar biasa. Mana? Ada kesulitan?
Dapat. Oke ya. Jadi perhatikan petunjuk di KPD-nya itu. Jadi setelah ini kalian presentasi satu orang apa? Satu orang ke depan mewakili ya. Di sana siapa Lubna nanti ya? Lubna. Di sini siapa? Zahira. Zahira ini ya. Di sini siapa? Siapa? Masih ada? Ya, nanti kalian nanti berdiskusi aktif, jangan pasif ya. Kalian bisa. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai, sudah? Sudah? Sudah selesai ini? Kelompok B sudah? Sudah. Ya. Ya, sudah. Dia sudah sampai 10 menit yang Bapak tadi berikan. Ya, silakan presentasi mulai dari kelompok A, nanti selesai kelompok A, kelompok B, selesai kelompok B langsung kelompok C. Silakan. Ya, kelompok kelompok A. Di sini ya. Lihat. Sambil diperhatikan, ya, sambil diperhatikan yang lainnya. Pertanyaan dibaca dulu dengan keras, kemudian jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya adalah mengatur dalam penyelenggaraan suatu negara sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan amanat undang-undang dasar. Misalnya yang berkaitan dengan pendidikan diatur dalam undang-undang pasal 31 ayat 1 tiap dua warga berhak mendapatkan pendidikan. Luar biasa. Jadi di situ tentang pertanyaan tentang adalah mengapa ya manfaat ya? Apa manfaat bagi negara ya, bagi kelompok lain. Dari apa yang tadi dijawab bahwasanya yang Bapak tadi tangkap ya, perhatikan jawabannya adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Bapaknya itu jelas mengatur.
Apa yang dicontohkan? Mengatur apa? Banyak hal, banyak aspek. Antara lain mengatur pendidikan tadi. Sampai disebut pasalnya. Pasal 31 ayat 1 kan tadi. Ya betul ya? Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu amanat Undang-Undang 45. Ya. Ada yang mau tanya, silakan. Oh, silakan. Yang keras. Berikan contoh pelaksanaan undang-undang dasar di sekolah seperti siswa melaksanakan peraturan sekolah seperti datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik serta pada guru selalu melindungi masyarakat mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat seperti kerja bakti berpartisipasi dalam luar biasa. Bagaimana saya atas jawabannya bagaimana? Puas atau bagaimana? Wah, luar biasa semuanya. Ya. Jadi tadi kelompok B ya tanya pada kelompok A. Berikan contoh ya, contoh pelaksanaan undang-undang dasar di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Tadi di sini dengan luar biasanya menjawabnya bahwasanya contohnya adalah kalau di sekolah melanggar peraturan sekolah. Ya, tentang waktu sekolah yang rajin, tidak bolos, contohnya ya. Tadi kalau di lingkungan masyarakat tadi melaksanakan kerja bakti bersama untuk serta dalam fiskal tadi luar biasa. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan, ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya. Tidak ada. Oh, sudah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi ada apa namanya? Yang presentasi, ada yang menanggapi, ada yang bertanya, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya kelompok B ya. Nah, silakan kelompok B. Ya, baca tadi pertanyaannya, apa jawabannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Mengapa sebuah negara memerlukan Undang-Undang Dasar 1945? Karena Undang-Undang Dasar adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara. Karena apa? Mengapa negara ya memerlukan Undang-Undang Dasar? Karena Undang-Undang Dasar sebagai alat politik. Kalau tadi di mana? Kalau tadi di materi apa fungsinya kan sebagai alat kontrol, alat mengatur, alat penentu ya. Antara lain sebagai alat politik negara. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan, mungkin ada yang teman-teman kelompok lain mungkin yang tanyakan. Apa manfaat Undang-Undang Dasar bagi negara? Apa manfaat Undang-Undang Dasar bagi negara? Manfaatnya adalah sebagai acuan atau peraturan yang mengatur dalam penyelenggaraan suatu negara sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai dengan pendidikan. Yaitu dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 yang kedua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Luar biasa, tepuk tangan. Apa manfaat Undang-Undang Dasar bagi suatu negara? Ya, jawabannya di undang-undang itu sebagai aturan, tadi ya, sebagai aturan yang mengatur penyelenggaraan suatu negara dari berbagai aspek. Contohnya tadi dicontohkan pasal aspek pendidikan pasal 30 ayat 1 bunyinya. Yang tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu amanat undang-undang, diatur oleh undang-undang. Jadi betul menurut saya kelompok B ini bahwasanya
Undang-Undang Dasar kita sebagai acuan untuk mencapai tujuan negara. Salah satunya adalah tujuan terkait dengan pendidikan. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan. Yang paling temannya mungkin. Tidak ada. Cukup. Oh, silakan. Sekian dari presentasi saya tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, kasih aplaus. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok C. Silakan, kelompok C siapa yang mewakili? Ya, ya, kelompok C. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil apa akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak melakukan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tanpa budaya tidak dan pasti keselamatan kebangsaan dan kita. Hal ini Luar biasa, tepuk tangan. Jadi saya apa namanya mewakili ya, biar kalian mungkin ada yang belum dengar, kurang dengar gitu ya. Jadi kelompok C tadi punya ada masalah yang dibicarakan bersama kelompoknya tentang apa akibatnya. Akibat bila mana negara tidak memiliki undang-undang dasar bagi bangsa dan negara. Tadi akan apa namanya negara tidak memiliki landasan, ya, tidak memiliki landasan, tidak memiliki aturan, maka akan menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan kebingungan. Tadi ya, sekolah kalau nggak ada aturan bagaimana? Bingung nggak? Bingung ya. Sekolah nggak ada aturan mengatur jalan sendiri, bisa nggak pendidikan tercapai? Nanti begitu. Dari saya ini melalui negara, skopnya besar. Negara kalau tidak punya undang-undang, bangkanya pada bangsa Indonesia, tidak ada aturan, tidak ada apa namanya, tidak ada landasan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian. Ya itu yang tadi yang jawabannya. Ada yang mungkin yang mau silakan. Yang keras orangnya benar. Apa akibatnya bila mana sekolah tidak memiliki peraturan? Sama dengan negara kalau tidak punya aturan. Makanya jawabannya apa? Akan menimbulkan masalah besar. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Coba bayangkan, tidak diatur, datang seenaknya, pulang seenaknya, sekolah seenaknya. Tidak ada yang aturan sekolah mengatur, pasti akan timbul masalah besar. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Ya begitu ya. Nah, silakan mungkin ada yang lain lagi. Ya. Tidak pertanyaan lagi? Tidak. Jadi masing-masing kelompok ada yang presentasi dan masing-masing kelompok sudah memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok. Ya. Baiklah, kalian semua luar biasa. Ya. Memecahkan suatu masalah bersama kelompok masing-masing, kemudian mempresentasikan di mana hasilnya luar biasa. Bapak kasih aplaus. Ya. Selanjutnya, ya, ada pertanyaan yang akan Bapak berikan kembali berupa pertanyaan yang akan Bapak kirim ke HP kalian masing-masing. Silakan buka berupa Google Form. Ya, sudah tadi sudah ya. Ya, Bapak kirim.
Luna? Sudah Luna? Sudah ya? Sekarang? Sudah ya? Ini sudah ya? Silakan. Mau masih loading? Ya, ya, silakan. Ya, ya. Silakan, itu Bapak kasih waktu 10 menit karena untuk menjawabnya di HP-nya itu, ya. Paling tidak berkelompok saja, nanti ya berkelompok. Nanti akan Bapak tanya hasilnya. Ya, jadi Bapak kirim sudah ya linknya ya ke masing-masing kelompok untuk form ya. Silakan, sudah ya? Sudah? Kelompok A sudah? Sudah? Kelompok C sudah? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Mas Rodi. Buka nih. Di Google Form buka. Buka yang linknya buka. Mana? Linknya yang Bapak yang tadi Bapak kirim ke siapa? Sudah, ya. Buka. Buka. Ayo. Sudah. Nah, ini ya. Silakan tulis nama ya. Sudah ya? Ya. Silakan diisi. Itu ada 10 ya. Ada 10 pertanyaan yang sudah Pak kirim lewat Google Form ya. Ya, silakan. Ini sudah kamu? Ya. Sudah ya? Tulis satunya. Namanya. Ya, tulis namanya. Kelasnya kelas 7C ya sini ya. Yang 7C sini. Kan 7C kan? Ya. Sudah ketemu? Mana? Nah, yang linknya. Ya, sudah? Ya. Ya, sudah ketemu semua ya? Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit silakan untuk menjawab soal yang Bapak kirim lewat link Google Form, silakan.
Berapa jam? Kurang sekali. Lumayan. Mulai dulu sudah. Mulai dulu sudah. 2012. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Ya, lanjutkan terus. Ya, tinggal itu bilang ganda itu di kebetulannya itu. Jadi, ya jangan asal menjawab itu pada pertanyaan. Kemudian ada pilihan jawaban A, B, C, D di situ. Mau izin, mau belakang? Hah? Mau belakang? Jangan ditanya, di belakang sana. Bagaimana kalau ke sini sudah? Google Chrome-nya sudah? Belum? Proses ya.
Ya, ini karena sudah selesai apa masih dalam proses? Dalam proses ya. Gimana sini Pak Luna? Sudah proses ya? Lagi ya. Terus nanti itu yang perhatikan kalau ingin tahu jawabannya kan itu nanti dia itu langsung ingin tahu benar berapa atau benar semua langsung selesai klik kirim ya muncul nanti ya tunjukkan bapak ya ya nanti di situ ada klik kirim. Ya, sudah, langsung kirim. Apa? Ulangan apa? Kelompok PKN kelompok A di sini. Nah, langsung lihat skornya. Lihat skornya. Oh, berarti langsung benar semua ya? 100 ya? Tepuk tangan. Tuh. Langsung 100, tunjukkan. Wah, berarti benar ya. Langsung itu selesai kirim, ya. Klik, lihat skor. Ya, di sini coba lihat. Lihat skor. Berapa? 100 luar biasa, benar semua ya. Ya, 100. Tunjukkan Bapak, mana? Selesai kirim, ya. Langsung klik skor. Nah, selesai 10 ya klik skor sudah kirim ya terus klik skornya tunjukkan berapa ini. Oh berarti ini ada benar 9 salah 1. Wah, luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Nah, di sini doa. Di sini semua tapi jawabannya di sini semua salah 1. Tapi semuanya luar biasa. Coba selanjutnya, Bapak sudah tahu skor kaliannya. Coba soal pertama dibaca. Dasar negara terdapat dasar negara Indonesia terdapat dalam alinea pembukaan alinea berapa? Alinea keempat pembukaan terdapat dalam alinea keempat dasar negara. Sama terus luar biasa. Coba lagi. Yang kedua. Ya teman di sini 4 pembukaan Undang-Undang 45 mendasari terbentuknya apa? Terbentuknya dasar negara.
Luar biasa. Nomor 2 ya. Nomor 3 pasti benar. Soalnya sudah ini 100 ini. Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang dan Dasar. Luar biasa, tepuk tangan. Di sini tempat yang satu lagi. Berikut merupakan sifat Undang-Undang Dasar kecuali Sifat Undang-Undang Dasar tadi di materi ada ya, kecuali berarti itu selain ada panjang. Nah, yang A apa itu? A apa? A. Tertulis. 2. B. Supel. Supel. Panjang terus. Berarti yang betul kecuali ada panjang. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya nomor ini langsung soal yang kelima. Baca. Berikut merupakan fungsi Undang-Undang 45 kecuali pemaksa. Yang A apa A? Hukum dasar. B. Pemaksa. C. D. Alat kontrol. Berarti kecuali namanya pemaksa. B ya. Luar biasa. Yang ke apa? Yang ke 6. melaksanakan undang-undang dan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara kecuali berbohong pada teman agar bisa Berbohong kepada teman agar dapat membantu. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Dasar di sekolah kecuali berbohong agar dapat membantu. Luar biasa, betul tadi ya biasa. Kemudian soal berapa ini? Soal ke-7. Ya, ke-7. dengan cara Mengikuti sistem luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya di sana, Lukna ya kelompok A. Jadi soal 7 ya, berarti sudah 8. Apa? Undang-Undang Dasar RI 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 1845. Ya betul, luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kemudian yang nomor 9. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar RI 1945 adalah PPKI. PPK. Apa sih kata PPK? Panitia Persiapan Merdeka Indonesia. Tepuk tangan, bagus. Berikutnya 10. Peraturan perundang-undangan yang Hukum dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa. Ya, jawabannya luar biasa. Soal yang pemberitaan bilang ganda 50 jawab dengan benar. Ya, hanya satu kalau salah satu. Tidak apa-apa. Tapi sudah luar biasa. Aplaus, tepuk tangan. Ya. Ya, selanjutnya yang luar biasa pada kesempatan kali ini ya Bapak minta kepada kalian Undang-Undang 45. Silakan. Siapa? Siapa? Zahira. Kesimpulan. Ya. Ya, silakan. Siapa? Kaki tangan. Oh, silakan. Zahira. Zahira untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan. Yang lain perhatikan.
yang ada di negara kesatuan Republik yang terjadi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintah, sebagai alat pelindung hak asasi manusia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Presiden, Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Desa atau Peraturan Nasional. Fungsi Undang-Undang ada 3: kontrol, penentu, dan pengaturan. Demikian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus luar biasa. Saya memberikan kesimpulan dari materi Undang-Undang Dasar, mulai dari tadi apa itu Undang Dasar, bagaimana kedudukannya, sifatnya, termasuk tadi fungsinya. Yang ketiga, fungsi kontrol, fungsi mengatur, dan fungsi penentu. Ya, selanjutnya siapa yang mau refleksi? Ya, refleksi dan tentang belajar ini siapa? Oh, silakan, Lumna. Luar biasa. Nah, Lumna, refleksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merasa senang karena hal yang tadinya saya tidak pahami bisa menjadi paham tentang Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga saya sangat merasa gembira karena pelajaran hari ini tentu saja dengan teman-teman. Kedepannya saya ingin sedikit lagi. Ada mungkin tantangan apa tantangannya mungkin? Tantangannya tidak ada tantangan. Merasa gembira, merasa senang. Ya, ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi yang mau menambah refleksi mungkin dari ketua kelas Mas Raffi mungkin? Ya, ya, hah? Ya. Sudah merasa diwakili. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Kalian semua luar biasa. Ya, sudah memberikan refleksi, sudah memberikan kesimpulan, sudah tadi kalian berdiskusi dengan baik, aktif ya, sudah ada komunikasi, ada kolaborasi. Ya, sebagai refleksi dari Bapak selaku pengajar pendidikan Pancasila di sini pada hari ini ya pada hari ini kalian sudah belajar dengan baik, kalian sudah berdiskusi dengan baik, kalian sudah berkolaborasi dengan baik, ya, sudah baik ya. Kalian sudah Bapak berikan soal tadi, soal pilihan ganda lewat berhubung dengan baik, ya, benar.
Hanya satu saja, hanya satu tadi yang, tapi sudah bagus itu, luar biasa. Hanya saja ya kalian perlu ya ditingkatkan ya apa dalam belajarnya semangatnya ya pastinya, motivasinya dalam berdiskusi, rasa yang kurang percaya dirinya masih ada sebagian ya, kurang percaya diri sebagian masih ada yang masih apa namanya perlu digelitik untuk bicara, masih ada ya, itu perlu dilatih ya, tumbuhkan semangat dari dalam diri kalian, apa semacam apa semangat itu sangat penting ya, karena semua adalah saja bagaimana kalian bisa mengasah potensi kalian. Diawali dari diri kalian sendiri. Bangun rasa kesadaran diri kalian. Kalian pasti bisa. Sebagaimana tadi di awal kalian memberikan dengan jargon sekolah kita adalah think smart. Apa? Pensalis maju dan sukses bersama. Tidak ada kata tidak bisa. Kalau mau berpro pasti bisa. Ya, karena kalian punya potensi. Kalian punya kemampuan. Ya, walaupun mengenai satu dengan yang berbeda. Hanya bagaimana usaha untuk berproses dengan baik. Tentu semuanya tidak proses itu pasti nanti akan membuahkan hasil. Kata orang bijak mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses, karena yang berproseslah yang bagus, yang baik. Tepuk tangan, apa tepuk tangan. Ya, itu namanya sebagai refleksi ya, refleksi dari Bapak terhadap kalian dalam pembelajaran ini. Ada catatan yang perlu rasa kurang pedenya itu perlu sedikit dirubah ya, seperti itu. Sebelum Bapak akhiri ya, Bapak harapkan kalian ya akan bertemu dengan Bapak minggu depan lagi ya. Kalian tentu akan bertemu dengan Bapak pada materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan undang-undang. Tentu ada yang namanya nanti priorisasi Undang-Undang Dasar 45. Nanti ada undang-undang yang pernah berlaku Indonesia seperti RIS pernah berlaku, kapan, bagaimana dan sebagainya. Nanti ada di pertemuan berikutnya. Oleh karenanya kalian tingkatkan literasi kalian, semangat belajar kalian, baca kalian, baik buku atau boleh kalian punya HP gunakan untuk sarana belajar menggunakan HP. Kurangi dan game dan sebagainya. Boleh, tapi jangan sampai over. Kontrol HP. Kalau apalagi HP dibantu sarana belajar. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bapak? Tidak ada. Ya. Merasa cukup? Sudah paham? Baiklah. Anak-anak sekalian yang luar biasa, ya, sebagai penutup nanti berdoa, Bapak minta lagi kalian untuk tetap semangat bersama-sama dengan Bapak. Demikian yang bisa makan di materi kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah bagi kalian semuanya ya. Sebelum Bapak akhiri silakan pimpin doanya, doa pulang ya. Nah, silakan pimpin. Ketuakan lagi buka adanya buka adanya
Jaketnya buka, jaketnya. Sudah ada. SMA. Mas Raffi ini kan ketua kelasnya. Ketua kelas. Iya. Silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Raffi. Ya, kemudian untuk kali ini sampai ketemu untuk selanjutnya. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.